Bayangkan kamu berusia 14 tahun, kamu bolos sekolah, terlibat perkelahian kecil, ketahuan mencuri rokok. Bukan rehabilitasi yang kamu terima, bukan konseling atau ruang dialog, tapi yang datang justru surat resmi. Kamu akan dikirim ke sebuah barak militer, tempat di mana teriakan lebih nyaring dari empati, dan hukuman fisik menggantikan pengertian. Barak militer bukan tempat biasa. Di sanalah, anak-anak yang dicap nakal dibentuk dengan metode disiplin ala tentara. Push up di tengah panas, makan dalam hitungan detik, dan tidur dalam tekanan. Program ini katanya membangun karakter. Tapi pertanyaannya, karakter seperti apa yang dibangun dari rasa takut? Jika kita tilik lebih dalam, dasar program ini seringkali tidak jelas. Tak ada evaluasi psikologis menyeluruh. Tak ada pendekatan pendidikan yang memanusiakan. Hanya ada satu asumsi, anak bermasalah harus dihukum. Padahal, dalam banyak kasus, mereka bukan pelaku utama. Mereka adalah korban dari sistem. Dari rumah tangga yang rusak, sekolah yang tidak berpihak, atau lingkungan yang keras. Ketika negara mulai menyerahkan proses pembinaan anak-anak pada tangan militer, maka yang sedang terjadi bukan pendidikan, tapi pemaksaan. Kita menciptakan generasi yang tahu caranya tunduk, tapi tidak tahu cara berpikir kritis. Kita mengubah keresahan remaja menjadi bahan bakar untuk mesin kedisiplinan yang dingin dan birokratis. Lalu apa yang terjadi setelah mereka keluar dari barak? Apakah mereka berubah? Statistik tak banyak bicara, tapi para ahli menyebutkan trauma diam-diam menumpuk. Beberapa anak menjadi apatis. Beberapa lainnya justru tumbuh jadi lebih agresif. Disiplin tanpa kehangatan seringkali hanya mengajarkan satu hal. Kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang didengar dunia. Yang lebih mengkhawatirkan, program semacam ini diam-diam mengajarkan masyarakat bahwa kekerasan adalah solusi sah. Bahwa anak-anak yang bermasalah tidak perlu dipahami, cukup ditekan. Ini menciptakan budaya ketakutan, bukan pembelajaran. Masyarakat pun terbiasa berpikir pendek, asalkan diam, berarti beres. Jika hari ini kita membenarkan praktik ini, besok kita bisa melihat ekspansi logikanya ke area lain. Mungkin pelajar yang demo juga akan dikirim ke barak. Mungkin mereka yang berbeda pendapat pun akan dicap perlu didisiplinkan. Kita sedang membuka jalan menuju negara yang memelihara kepatuhan, bukan kesadaran. Apa yang kita butuhkan sebenarnya bukan barak militer, tapi ruang aman. Tempat di mana anak bisa gagal tanpa harus dihukum mati karakternya. Tempat di mana pendidikan hadir dengan telinga yang mendengar, bukan mulut yang berteriak. Kita membutuhkan sistem yang melihat masa depan, bukan membalas masa lalu. Anak-anak adalah refleksi dari masyarakatnya. Ketika mereka tumbuh liar, itu bukan sepenuhnya salah mereka. Itu cermin dari kebijakan publik yang timpang, dari pendidikan yang tidak merangkul, dari negara yang terlalu cepat marah dan terlalu lambat memahami. Solusi sejati tidak terletak pada barak, tapi pada keberanian kita mengakui bahwa sistemnya rusak. Jadi sebelum kita menyebut program ini penyelamat generasi, mari bertanya ulang, apakah kita sedang menyelamatkan mereka? Atau kita hanya menyelamatkan ego kita yang takut menghadapi kenyataan? Sebab disiplin tanpa empati bukanlah solusi. Itu hanya topeng baru dari kekerasan lama.